karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berat Bu dosanya kita ini menyebutkan setiap hadis-hadis kita ini. Karena kenapa? Seorang Ibnu Mas'ud itu tidak pernah menyerukan suatu hadis. Itu beliau hebatnya. Kenapa? Bukan karena beliau bodoh, bukan karena beliau tidak pintar, bukan karena beliau otaknya tidak punya, tapi beliau tahu karena apa? Karena dosanya besar. Ya, makanya jangan jadi terlalu orang pintar. Pintar jangan, bodoh jangan, yang sedang-sedang saja. Artinya pinternya bermanfaat. Saya yakin di sini orangnya akhlak bagus semuanya. Gitu. Jadi kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak bakalan rugi Bu, nggak bakalan rugi, yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan sholawat ini saya pengen mempunyai rumah ya Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Amin. Ya, bersholawat yang banyak, zikir yang banyak sholawat. Ya, insya Allah di sini suka pada sholawat. Nabi kita, Nabi putra Abdullah. Bu, dijawab Nabiullah Muhammad, Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim dan perkasa. Bareng-bareng Bu. Muhammad Maulana salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kira-kira saya harus berdiri di sini, duduk di sini sampai jam berapa ini panitia nih? Sampai jam berapa? 11, 12. Masya Allah, nyiksa berarti kepada alim ulama. Nyiksanya nggak main-main, luar biasa. Tapi kayaknya biasanya kalau saya dakwah itu nggak pernah duduk sebenarnya Bu. Pak, punten para kiai, punten banget. Biasanya kalau saya dakwah itu nggak pernah duduk, saya berdiri. Kenapa? Karena kalau orang duduk itu dakwahnya kayak sudah tua, tapi saya saking mudanya. Tapi berhubung karena 1 bulan ini saya kurang sehat sebenarnya, maka saya duduk. Tapi insya Allah saya ijabah, saya akan berdiri. Gitu. Karena kenapa? Karena saya cinta terhadap semuanya di sini, para alim ulama di sini, bapak-bapak, ibu-ibunya saya cinta di sini. Biasanya saya nggak biasa duduk, biasanya berdiri. Karena kenapa? Kalau duduk begini kayak udah kakek-kakek sebenarnya. Ya, banyak orang penceramah sekarang itu pada duduk. Ya, sebenarnya adabnya itu harusnya berdiri. Karena kita harus menghargai. Berhubung lagi kurang gak enak badan, doakan Bu, semoga saya sehat walafiat keluarga. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya katakan Rasul yang paling terakhir. Beliau ini akhlaknya luar biasa, mulutnya luar biasa, segala-galanya akhlaknya bagus, segala-galanya dipuji oleh kita semuanya. Makanya kita harus jaga mulut kita, khususnya nih ibu-ibu. Kita harus jaga mulut kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, semuanya. Kenapa, Bu? Allah ciptakan semuanya, badan ini ada manfaatnya. Allah ciptakan tangan ini ada manfaatnya. Allah ciptakan mulut ini ada manfaatnya. Allah ciptakan semua apa yang ada di badan ini karena ada manfaatnya. Yang saya bilang tadi, Bu, kalau kita suka ngomongin orang gak bagus, kenapa? Karena apa yang Allah ciptakan, mulut ini tajam banget. Kalau sudah kena penyakit ain, penyakit hati itu berat. Lukanya sulit, karena sulit diobatin. Kalau tergores dengan hanya pisau, itu masih bisa kita obatin. Tapi kalau udah fi qalbi, di dalam hati ini sudah sakit hati, susah. Apalagi kalau kita sudah sakit hati terhadap para alim ulama, jangan. Kalau kita sudah sakit hati dengan para alim ulama, berat. Ya. Makanya mulut ini Allah ciptakan, tangan ini Allah ciptakan, ada manfaatnya semuanya. Makanya harus dijaga semuanya. Allah ciptakan, kata Allah, ya fulan bin fulan, akan aku ciptakan seluruh tubuh ini. Ya fulan bin fulan, akan aku ciptakan mulut ini. Kun fayakun. Allah ciptakan dengan getaran yang mungkin beberapa persen. Kenapa dengan getaran yang mungkin beberapa persen? Itu dosanya memang banyak tapi tidak sedikit, sedang-sedang saja. Allah ciptakan mata, kun fayakun. Allah ciptakan mata, maka mata ini kudu dijaga, Bu. Yang dosa kita tutupin. Jangan kita ngelihat di jalan ada yang bagus-bagus, kita melihat mata kita ucapkan harusnya innalillahi. Orang zaman sekarang ngelihat yang bagus, wah, masya Allah, wah, ya. Nauzubillah min dzalik. Allah ciptakan telinga kembali, kun fayakun, untuk mendengar. Jangan sampai kita ini salah pendengaran. Makanya, Bu, kalau kita ada obrolan, kata orang jangan didengar kalau emang orangnya belum ngomong. Itu fitnah namanya. Ya, nggak boleh. Jangan banyakin dosa, Bu. Udah, dosa kita sudah banyak, saya juga banyak dosa. Maka tidak ada yang sempurna melainkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan kembali tangan, Allah ciptakan. Nah, di situ juga ada dosa gitu. Jadi Allah ciptakan dengan takarannya masing-masing. Terus Allah ciptakan kaki, semuanya. Dan Allah ciptakan yang namanya, apa nih namanya, Bu? Pak, Bu, apa namanya nih? Kalau bahasa orang sini apa nih bahasanya nih? Ya, area ya, kewanitaan atau lelaki Allah ciptakan lebih besar. Kenapa Allah ciptakan lebih besar? Itu dosanya segala-galanya. Kalau kita sudah berzina, akan bukan satu keluarga yang tahu, satu kelurahan tak kasih tahu. Ya, makanya Allah semua ciptakan semuanya di sini dengan sanadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada sanadnya, semuanya ada tata caranya, semuanya ada perintahnya. Gak bakalan Allah merintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya kalau tidak karena sayang dan cinta terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari sini ini dosanya luar biasa, dosanya begitu besar, dosanya ini luar biasa. Makanya harus kita jaga benar-benar. Apalagi yang anak-anak muda sekarang, pacaran semuanya dipikir kali, ya. Yang elit kenapa? Di kafe. Masya Allah, bilang mahal lah. Makanya kalau nggak mahal langsung nikahin semua. Tinggal bilang qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril malquri halan. Ada kiai di belakang kan banyak, ya. Itu jadi banyak dosanya, Bu, ya. Jangan anggap punten, saya tidak bilang saya ini ulama, tapi punten ibu-ibu juga seorang biasa. Jangan salah, Bu, ulama juga banyak dosa, sama berat dosanya. Maka saya katakan terus, tidak ada yang sempurna mau ulama itu, ya. Semuanya punya basic masing-masing, tidak ada yang sempurna. Dan satu, saya paling benci terhadap ulama yang sering meminta. Kalau memang beliau ulama, beliau tidak akan pernah meminta. Ulama Allah kasih manfaat ilmunya untuk bisa memanfaatkan terhadap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kembali, ibu kaji kembali, ibu ngaji kembali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan umatnya tidak? Tidak, Bu. Gak ada ulama itu yang memanfaatkan. Harusnya kiai, ulama, para alim ulama itu ngasih, bukan meminta, ya. Bukan meminta, karena tidak baik meminta itu. Bagusnya kita memberi, ya. Makanya jadi ulama. Saya bilang bukan ulama, maka katakan saya bukan ulama, tapi saya benci terhadap ulama itu yang suka meminta, udah susah diminta. Itu Masya Allah. Jangan karena menjual nama ulama, jangan pernah menjual karena habaib, karena jangan menjual karena nama kiai. Itu luar biasa. Punten para alim ulama, para kiai di sini. Karena banyak orang sekarang yang memanfaatkan. Harusnya kita yang memberikan manfaat. Harusnya kita yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Ada masyarakat minta, ya syekhona, ya kiai, saya meminta air, saya meminta beras, kasih. Karena saya tidak makan 3 hari 3 malam. Bukan ulama yang minta, nggak ada. Rasul tidak menyerukan hal-hal tersebut. Rasul tidak memerintahkan hal-hal tersebut, ya. Jangan sampai, Bu, menjadikan anak-anak kita ulama-ulama yang tidak mempunyai akhlak dan adab. Kenapa? Karena saya suka cinta terhadap ulama yang mempunyai akhlakul karimah dan adab. Jadi insya Allah acara ini acara yang indah sebenarnya. Jangan nodain acara ini acara yang tidak berkah. Banyak ulama setiap habis dakwah, siapapun itu ulamanya, saya tidak pernah sebutkan satu persatu, sudah diundang menyerukan untuk bangunan, diputer ke sini. Ibu-ibu yang harusnya dikasih, kenapa harus memberi? Ulama yang banyak uangnya, ibu-ibu yang sedikit, bapak-bapak yang sedikit uangnya, kenapa harus memberi? Karena banyak yang para alim ulama sekarang. Ini masih menjadikan akhlakul kalimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang meminta-minta, ya. Jangan, ya. Makanya cari ulama yang benar-benar ulama. Bukan kita cari pendakwah itu yang hebat, enggak. Kalau kita ingin mengikuti apa yang disuruhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai akhlak yang baik, yang bersyukur, yang ikhlas. Jadi bukan cari yang memang yang akhlak, yang memang yang tenar, segala-galanya tenar, yang
yang punya pondok pesantren besar, yang orangnya gagah. Jangan cari yang memang bukan karena kita niat ibadah. Cari ulama yang benar-benar ulama. Bila perlu cari ulama yang memang ulama itu tidak jauh dari pemukiman, jauh dari memang fasilitas. Insya Allah itu akan menjadikan ulama yang benar. Karena Rasul tidak seperti itu menyerukannya. Jadi saya sering menyerukan hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Kita harus berpikir yang ikhlas, yang bersyukur, biar kedepannya bagus. Karena lillahi ta'ala, tidak dinodai dengan hal-hal yang sekecil itu. Ya. Jadi kita harus berakhlakul karimah, akhlak yang bagus. Udah kita mahabbah terhadap ulama, terhadap habaib, apalin itu nama-nama para nabi, para malaikat, apalin itu. Anak-anak kecil sekarang yang alhamdulillah tadi insya Allah menjadikan tahfizul Quran, hafizoh yang sampai 30 juz tadi, itu menjadikan contoh kita nanti untuk menolong kita di akhirat. Coba kalau bisa kayak tadi, seneng hati kita adem. Anak kita bisa ngaji, adem. Anak kita bisa bersolawat, adem. Adem hati kita. Enggak hal-hal yang tidak baik. Khususnya Bang Santri, belajar yang benar. Karena sekarang ulama-ulama berpecah belah. Tapi cari ulama yang benar-benar berakhlakul karimah. Jangan benci terhadap siapapun, ikhlas, ya. Semoga santri-santri sini semuanya menjadikan akhlak yang bagus, menjadikan ulama semuanya di sini. Terus kalau belajar mah, belajar bukan sampai negeri Cina, tapi sampai akhir hayat. Ya. Kita berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Cintailah ya Allah apa yang harusnya aku cintai. Tolong ya Allah, benarkan apa yang aku salahkan. Jadi meminta doa, malam bersolawat, banyak solawat-solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus ya menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang tadi, pokoknya cari ulama yang benar-benar ulama, bukan yang pintar ngomong kodek, gampang ngomong kodek mah. Ya. Itu. Dan ibu-ibu cari suami anaknya yang berakhlakul karimah, bukan yang hebat punya segala-galanya, tapi hebat punya ibadah, punya akhlak yang bagus. Ya, jangan sampai Bu, ya, jangan sampai. Dah, kita cintai ulama kita doakan guru-guru kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan butuh solawat kita, tapi kita butuh solawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, sampai beliau mendapatkan Al-Quranul Karim. Luar biasa. Pernah Bu, ada satu ulama yang nanya sama saya, ya Syekhona, Al-Quran itu yang asli di mana? Al-Quran itu yang asli di mana? Terus kan diturunkannya dengan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan?
Terus pertanyaan saya, Kiai, katanya Nabi Adam alaihi salam itu belajar Al-Quran tidak? Karena kan diturunkannya ke Nabi Muhammad, sedangkan Nabi yang terakhir Nabi Adam alaihi salam, Nabi yang pertama. Pertanyaan saya, Nabi Adam alaihi salam itu baca Al-Quran enggak? Baca Al-Quran enggak? Kok bisa menjadikan satu Nabi? Kata saya, ini bukan pertanyaan, tapi pembodohan. Kenapa saya bilang pembodohan? Karena ini orang yang mengetes-ngetes. Banyak nanti ke depannya para alim ulama ini yang dites-tes. Ya. Dia pengen mencari Al-Quran itu, Al-Quran yang benar-benar Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya beliau itu, Nabi Adam alaihissalam belajar Al-Quran enggak katanya. Sekarang saya tanya balik kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, belajar Al-Quran tidak? Bu, Pak, belajar Al-Quran tidak? Belajar tidak? Dari mana? Jadi Bu, kalau kita mengupas seperti ini dalam sebenarnya, dalamnya luar biasa. Ya, dalamnya luar biasa. Karena yang dalam-dalam itu enak biasanya. Jadi dalamnya ini luar biasa. Kenapa? Karena pertanyaan Nabi Muhammad SAW kan yang menerimanya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Nah, saya jawab begini. Kalau mau nanya jangan ngetes. Karena ilmu itu bukan dites tapi bil amalin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Rasulullah SAW dia tidak pernah ngetes seseorang. Dia mempunyai hati yang lembut. Dia merangkul orang yang ikhlas. Tidak pernah mencemooh orang. Terus saya tanya, kenapa antum bertanya seperti itu? Saya ingin bertanya, tapi saya sudah tahu sebenarnya beliau mengetes. Oke, kalau begitu saya jabarkan. Ini yang saya pelajari. Nabi Adam alaihi salam diciptakan ya, sampai terpisahnya dengan Siti Hawa karena Bakhuldi itu tersebut ya. Ceritanya itu ada di kitab Tanbihul Ghafilin juga ada. Di situ bahwasanya diceritakan karena yang memakannya itu Nabi Adam alaihi salam. Tapi ketika dimakan dengan Siti Hawa itu tidak apa-apa. Ya karena tidak apa-apa orang punyanya. Makan jeruk sama makan jeruk, semangka makan semangka. Karena punyanya, maka dimakan sama Siti Hawa itu. Beliau tidak kenapa-napa karena ya punyanya. Lah ketika Nabi Adam alaihissalam memakannya, ini ceritanya seperti ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakannya, tapi beliaulah langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena larangannya. Ya karena itu punya wanita yang disebut tadi itu. Ya. Dan terus kenapa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi? Ya, karena memang memakan buah khuldi tersebut. Nah, pertanyaannya, berarti sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, benar Bu ya, Pak? Perasaan lemes amat, mungkin siang kali ya. Masya Allah, semoga sehat semuanya lah pulang dari sini, dilancarkan segala urusannya. Jadi ketika pulangnya, sudah pulangnya itu ke bumi, ya, diturunkan ke bumi, sudah ada bumi dulu yang dinamakan Ars ini. Kalau bahasa orang Serang bahasa Ars itu ya kan, kalau di Qur'annya dunia. Kalau orang Serang mengeres, ya. Jadi apa maksudnya? Mudaratnya juga banyak, gitu. Nah, ketika diturunkan di bumi ini, berarti kan
Sebelum turunnya berarti Nabi Adam alaihissalam terdahulu. Ini ilmu. Ya, kenapa bisanya Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi Adam alaihissalam ini sudah belajar atau belum? Nah, maka dari itu Al-Quran pun sebelum dicetak dengan buku yang memang Al-Quran sebagai buku, ini isinya semua dunia ini Al-Quranul Karim. Makanya hati-hati semuanya. Mau menebang pohon baca bismillah, mau gali baca doa, ya, mau ngebor air baca doa. Semua ini karena doa. Semuanya ini ciptaan Allah. Semua ini Al-Quranul Karim. Kalau dijabarkan memang berat, cuman Allah rangkum semuanya dengan kitab Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Tuh, maka diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belajar berarti dengan tumbuh-tumbuhan. Ibu pernah nggak, bapak-bapak pernah nggak, kalau kita melihat HP, ya, HP, kita buka HP YouTube, ya, dengan keindahan alam tapi ada bacaannya Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah gitu Bu, Al-Quran, Masya Allah. Nah, ketika dibacakan itu, ya kan, terlihatlah, ya kan, pemandangan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya semuanya ini hati-hati dunia ini, ya. Hak dunia ini hanya sementara. Hidup yang bakal kekal abadi di akhirat, Bu. Di akhirat, ya. Jadi kudu ingat, kita di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sombong, jangan kau pernah dengki, ya. Manfaatkan dunia ini dengan isinya, manfaatkan dunia ini dengan bermanfaat. Jadi jadikanlah dunia ini dunia yang bagus, yang indah. Di rumah baca Al-Quran, rumah pengen adem, rumah pengen sejuk, bacain Al-Quran. Insya Allah dengan membacakan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, insya Allah akan menjadikan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang dikaji mamang santri umul kitab, yang memang itu kitab itu karangannya para alim ulama, yang tidak bisa menjadikan satu patokan di dalam hukum secara Al-Quran, tapi yang memang luar biasa itu Al-Quran menjadikan satu patokan yang saklek, yang tidak bisa kita rubah. Isinya kita tidak bisa rubah, ayatnya kita tidak bisa rubah. Coba tanya sama kiai, para mamang santri, kalau udah umul kitab karangannya para alim ulama, itu masih kita bisa rubah, faslun utawi semuanya. Makanya hargai Al-Quran. Apa yang menjadikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu loh, yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hargain. Jangan sampai Al-Quran kita kotor, ya. Jangan cinta terhadap Rasulullah, bilang cinta terhadap Rasulullah, tapi Al-Quran kita kotor, tidak pernah membacanya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya yang seperti tadi, yang ngaji tadi itu, insya Allah semoga beliau menjadikan, membawa keluarganya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang pasti Bu, ya, senang. Insya Allah lah orang-orang sini menjadikan ahli Al-Quranul Karim, ya Bu. Semoga bermanfaat. Karena hapunten, ya, karena udah siang bapak-bapak ibu-ibunya, saya kasihan sebenarnya, kepanasan, ya, adem katanya ibu-ibunya di sana. Biasanya malam acaranya, yang saya jalankan itu biasanya malam. Makanya ngobrolnya itu space-nya masih panjang.
Berhubung karena udah siang, ya kan? Jadi kasihan kayaknya gitu. Walaupun itu menyampaikan, tapi saya juga harus perhatian. Karena apa? Karena kecintaan saya terhadap beliau semuanya. Buat apa kita menyampaikan kalau tidak ada kecintaan? Buat apa kita menyampaikan kalau tidak ada keikhlasan? Dan buat apa kita menyampaikan kalau tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bu, yuk kita bareng-bareng nundukin kepala kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar kita diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, tunjukkan. Ilahi las fi radhasi ahla. Bareng-bareng Bu, Pak, bareng-bareng. Ala bareng-bareng Bu. Kepadamu Allah, hanya kepadamu hamba meminta ya Rasulullah. Hapuskanlah dosa kedua orang tua hamba ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, tolong angkatkanlah derajat orang tua hamba sampai Mekah wal Mukarramah ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat keluarga hamba ya Allah, anak istri hamba ya Allah, menjadikan anak yang soleh ya Allah ataupun soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang indah,
berkah, hari yang penuh manfaat ya Allah. Berikanlah apa yang menjadikan hak hamba ya Allah. Ya Nabi Allah Muhammad, turunkanlah syafaat-Mu ya Allah. Turunkanlah keberkahan di bumi ini ya Allah, di kampung ini ya Allah. Angkatlah derajatnya semuanya ya Allah. Angkatlah derajat orang tua hamba ya Allah, selagi hamba masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, izinkanlah hamba ya Allah bisa membahagiakan kedua orang tua hamba selagi hamba masih hidup ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang manfaat, kuatkanlah iman hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba terhadap orang tua hamba yang tidak pernah ngasih ya Allah uang terhadap beliau, yang belum bisa memenuhi apa yang diinginkan orang tua hamba ya Allah. Ya Allah, berikanlah semuanya ya Allah rizki yang halal dan thayyiban semuanya ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan wa wasi'an barakan dari masyaqah alam bihani wa la ta'abin ya Allah. Barakatul ummul kitab wa barakatul al-Quran wa barakatul bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya hayya Allah Allah al-anzala al-anzala as-sa'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah yang banyak dosa kepadamu ya Allah, yang tidak pernah ibadah kepadamu. Tolong tunjukkanlah aku jalan yang benar kembali ya Allah, jalan ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya di bulan maulid ini ya Allah semuanya ya Allah. Dan jadikanlah apa hajat-hajat hamba menjadikan hajat mulia di hadapanmu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jaga akhlak, jaga adab kita terhadap orang tua kita, khususnya karena beliau yang melahirkan kita, karena beliau yang membesarkan kita. Tanpa beliau kita tidak akan pernah ada di sini. Tanpa beliau kita tidak akan pernah jadi orang. Tanpa beliau kita tidak akan pernah menjadikan orang yang bermanfaat di dunia ini. Tanpa beliau kita tidak akan pernah ada di dunia ini sampai sekarang ya. Tanpa beliau segala-galanya. Tanpa beliau tidak akan pernah kita membalas budinya. Kita tidak akan bisa membalas budinya. Kita tidak akan pernah bisa, sampai uang kita pun banyak, tidak akan pernah membalas budinya.
Tidak akan pernah kita bisa membalas budi orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua laki-laki yang membesarkan kita. Kita tidak akan pernah. Ketika kita melihat orang tua meninggal hanya sehidup sekali dan memandikannya hanya sehidup sekali, maka kau jangan pernah jauh terhadap orang tua. Jangan pernah kau jauh terhadap agama Allah. Jangan pernah kau jauh terhadap keimanannya. Jangan kau pernah jauh terhadapnya. Karena orang tua kita memandikan kita dari kecil sampai sekarang. Dihitung berapa puluh kali orang tua kita memandikan kita. Tapi kita memandikan orang tua kita hanya sehidup sekali. Dan jangan pernah kau lupa dengan guru kita yang mengajarkan kita apa yang menjadikan sanadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sering berkata, kalau kau ingin bermanfaat, hidupmu ingin berkah, hidupmu ingin diangkat derajatnya, jangan kau jauh dari guru kita. Mau sebesar apapun ilmu kita, mau sebesar apapun kekayaan kita, jangan kau pernah jauh terhadap guru kita. Jangan kau pernah sakitin terhadap guru kita. Kau menyakitin guru kita, kau menyakitin guru-gurumu, sama saja kau menyakitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sakitnya hati guru kita, dan begitu sakitnya para alim ulama hatinya, dan begitu sakitnya hati para wali Allah, dan begitu sakitnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kau lupa sama guru kita yang mengajarkan kita keimanan, akhlak yang bagus. Ingat, hidup hanya sekali, sehidup semati. Jangan pernah lupa terhadap orang tua kita. Jangan pernah lupa terhadap guru-guru kita. Karena tanpa guru kita, kita tidak akan pernah menjadikan orang yang bermanfaat. Karena tanpa guru kita, tanpa para alim ulama, kita tidak akan pernah menjadikan ulama, tidak akan pernah pintar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita tidak akan pernah bisa ngaji. Karena kalau kita sering silaturahmi ke guru kita, insya Allah bermanfaat. Tapi tanda kutipnya, ibu-ibu, Pak, gurunya yang seperti apa dahulu tuh ya. Tapi gurunya yang seperti apa dahulu. Kalau gurunya itu tanpa hal-hal yang lain, karena beliau lantas cinta dan sayang terhadap santrinya, insya Allah ikhlas, insya Allah ilmunya bermanfaat. Tapi kalau gurunya hitung-hitungan, ya suruh jadi guru SD aja. Ya, jadi guru SD. Kalau gurunya hitungan, ya, karena ilmu mah dari Allah, datangnya dari Allah, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mohon maaf ada kata-kata dari saya yang salah, karena saya tekankan manusia tidak akan ada yang sempurna melainkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masih belajar. Jangan pernah mencemooh, jangan pernah saling menjelekkan sesama ulama, jangan pernah menjelekkan sesama para alim ulama, para kiai, para ustadz, para dulur-dulur semuanya. Semoga bermanfaat fit dunya wal akhirah. Ambil yang baik, buang yang jelek. Karena Bu, saya nitip sama ibu-ibu khususnya, ya,
khusus ibu-ibu kalau pengajian entah di sini entah dimanapun datangnya ke tempat pengajian para alim ulama, para kiai ya, dikaji kembali. Karena kenapa? Banyak yang nyeleneh. Artinya ibu-ibu ini kadang salah pemahaman ataupun yang ulamanya kadang salah menyampaikan. Itu manusiawi. Tapi kadang banyaknya 80%-nya ibu-ibunya salah paham ya. Gitu. Karena ada satu cerita sedikit ya, beliau ngaji terhadap gurunya, ibu-ibu ini mendengarkan bahwasanya bab sholat tahajud wajib harus tidur dahulu. Kata siapa? Kata gurunya katanya. Kata guru saya pas saya ngaji seperti itu, wajib, kalau nggak wajib katanya nggak bakalan bisa. Nah itu maksud saya. Ya lebih bagusnya tidur dulu, tidak tidur juga tidak apa. Artinya apa? Salah pemahaman sekarang itu. Makanya saya bilang jangan cari ulama yang memang kadar ketenaran, kadar kemewahan. Cari ulama yang memang benar-benar ulama, yang tidak pernah meminta, yang tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Cari ulama yang benar-benar ulama, jangan melihat karena ketenaran. Karena kita ngaji ini bukan karena pengen tenar, karena ibadah. Satu poinnya, karena mengaji menggugurkan kewajiban. Yang penting menggugurkan kewajiban. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Aceh. Tutup doang aja. Tutup aja. Iya. Acara yang selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Juhni. Kepada beliau disilahkan. Mana mic-nya? Sini. Bilawali wal akhiri wa barik wa sallim wa sayyidina rasulillah ya amin. Lakal hamdu hamdan yu'afini wa yu'afini. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wali wal afat wa taqdirana bihajami ala hajat wa ta'una biha ala sadat wa tuballighuna biha. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten hapunten sadayana, khususna orang kana ranca kabung kana Raja Gede, orang hayong aya ieu nansing anana aya amanat. Nah hampunten no pertami siji hampunten hampura. Jadi khususnya orang sini, orang kampung Raja Gede yang memang tadinya yang insya Allah ada pembangunan ya, karena itu jatuhnya urusannya bukan sama Bapak Ustadz Samsuri atau Kak Aceng, tapi itu nanti masalahnya sama saya sama ponakannya Kak Aceng. Siapa namanya tuh? Kang Saimin ya. Kang Saimin nanti kontaknya ke saya ke beliau. Jadi minta doanya beliau itu
lagi ada di rumah sakit. Ya. Jadi bukan karena tidak ingin membangun, tapi sudah niat, gitu loh. Cuman ada kendala. Karena niat yang bagus itu memang sulit, gitu. Jadi insya Allah kalau untuk pembangunan jadi menjadi insya Allah. Amanat beliau. Apa yang saya sampaikan amanat beliau, bukan apa yang saya sampaikan. Kata beliau insya Allah kalau untuk pembangunan jadi. Ya. Amin. Kalau untuk masalah dana biaya itu urusannya nanti beliau. Saya koordinasi sama Kang Saimin. Kang Saimin ya, Kang Saimin gitu. Nanti koordinasi lewat saya dan beliau. Jadi saya katakan kembali tidak ada urusannya keluarganya Bapak Ustadz Samsuri ataupun Kak Aceng. Karena ini memutlak urusannya beliau yang ingin membangun ke sini. Karena di malam itu, di malam jam 12 malam saya sama beliau yang ke sini pakai mobil. Ya. Gitu. Jadi beliau itu ada niat etikat baik gitu. Datang ke sini tidak lewat urusannya beliau dan saya pun tidak mengajak. Tapi beliau ingin membangun sendiri. Nah, gitu. Beliau ingin membangun tapi ya mungkin dengan cerita yang kurang agak paham mungkin dengan bapak-bapak, tapi sudah disampaikan yang dulu itu ya ceritanya dengan cara seperti itu ya, cuman saya tidak sebutkan. Artinya insya Allah jadi. Dan kalau masalah dana berapapun itu nanti konfirmasi sama saya. Karena beliau insya Allah ya karena niat baik, niatnya sodakoh. Saya juga tidak tahu berapa nyamah, tapi beliau pernah mengucap gitu. Tapi insya Allah gitu loh. Yang penting bukan yang kelas mewah, tapi insya Allah layak. Peribahasanya kan seperti itu. Punten ya Pak Ustadz nih, jadi insya Allah peribahasanya kan yang layak lah gitu loh. Layak lah intinya mah. Jadi niat baik dari beliau gitu. Jadi ada kendala beliau ini di rumah sakit. Beberapa kali masuk rumah sakit anaknya segala macam gitu. Dan memang ketika mau datang ke sini gitu loh, petukangnya ini tidak mampu, tidak mau. Nah di situ kendala awalnya. Sampai sekarang kendalanya ini di beliau yang sakit dulu gitu. Kita doakan semoga beliau sehat kembali agar bisa melaksanakan kewajibannya. Amin. Insya Allah. Amin. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya, tapi karena beliau suruh menyampaikan yang seperti itu. Jadi mohon maaf, punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya saya tekankan tidak ada urusannya sama keluarganya Bapak Ustadz Samsuri sedikit pun. Masalah biaya jangan sampai melibatkan Bapak Ustadz Samsuri ini ataupun Kak Aceng ini dan keluarganya. Intinya seperti itu ya. Jangan melibatkan lah gitu. Karena beliau juga orang sini, jadi udah duduk aja gitu. Jadi jangan bertanya kembali terhadap beliau, karena beban beliau juga masih banyak. Tanya terhadap saya, Kang Imin ya namanya. Ya, Saimin. Kang Saimin nanti laporan terhadap saya laporan terhadap beliau. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
Wak, nuhun ya Wak, nuhun pisan.